Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian tafsir maudhu'i yang pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema puasa dan bersyukur. Kita jadikan landasan dari tema ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, tapi saya hanya akan menjelaskan ujung dari ayat ini, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya akan artikan ujungnya saja, mulai dari walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya. Artinya menyelesaikan saum selama 1 bulan penuh. Bisa 30, bisa 29. Walitukabbirullaha, dan agar kalian membesarkan Allah ala ma hadakum. Para ahli tafsir menjelaskan bahasanya ala di sini li ta'lil. Karena apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ikhwan akhwat, ketika menafsirkan ayat ini sampai pada kalimat wala'allakum tashkurun, Ibnu Katsir menulis kurang lebih begini. Ai idza qumtum bima amarakumullah min ta'atihi bi'adai faraidihi wa tarki maharimihi wa hifdhi hududihi fala'allakum antakunu minasyakirina bidzalika. Yang artinya, jika kalian telah mentaati perintah Allah dengan melaksanakan kewajibannya, meninggalkan larangan-larangannya, menjaga ketentuan-ketentuannya, maka mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, pada ayat ini, pada ayat tentang rangkaian tentang saum Ramadan, Allah menutupnya dengan perintah bersyukur. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Dan kita tahu betapa eratnya hubungan saum atau puasa dengan bersyukur. Syukur didefinisikan oleh
para ulama sebagai tasawwurun nikmah wa izharuha. Menampakkan atau menvisualkan dan memperlihatkan nikmat, itulah bersyukur. Sedang nikmat itu sendiri didefinisikan oleh kitab Gharibil Quran dengan kalimat halatul hasanah, kondisi atau segala sesuatu yang baik. Nah, dengan menampakkan hal-hal yang baik, itulah syukur. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan kebaikan-kebaikan itu. Misalnya dalam hubungan dengan puasa. Kita kenyang. Kenyang itu baik. Semua orang mengatakan begitu. Nah, kemudian kita lupa. Karena setiap hari kita kenyang. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilatih agar mengendalikan diri agar kita tidak selalu kenyang. Kita akan merasakan betul-betul nikmatnya kenyang setelah kita lapar. Jadi memang saum adalah sarana untuk bersyukur. Nah, kita menampakkan kekenyangan, itulah pengertian syukur secara bahasa. Orang akan merasakan nikmatnya sehat apabila dia selesai sakit. Mungkin karena selalu sehat, orang tidak merasakan kalau itu nikmat. Nah, setelah sakit dan kemudian sembuh, nah baru dia akan merasakan nikmat. Begitu juga kesenangan. Kalau orang senang terus, tidak akan merasakan kalau kesenangan itu nikmat. Dia akan merasakan kesenangan sebagai kenikmatan apabila dia merasakan kesedihan. Itulah para ikhwan dan akhwat, di antara tujuan dari puasa agar kita ini bersyukur. Nah, apa dan bagaimana syukur itu? Syukur itu tersusun dari 3 hal, yaitu ilmu pertama, yang kedua keadaan, dan yang ketiga perbuatan. Ilmunya syukur adalah dengan menyadari bahwa nikmat yang diterimanya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya setelah lapar kita seharian, kemudian kita futur dalam puasa itu, terasa oleh kita kenyang. Nah, kita bisa merasakan kenyang itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmunya syukur. Kemudian yang kedua, keadaannya, halnya, yaitu dengan menyatakan kegembiraan karena memperoleh nikmat. Maka syukur identik dengan gembira. Orang kalau ingin bergembira, maka selalulah bersyukur. Jadi ketika kita menyatakan, kita merasakan kekenyangan pada waktu, merasakan kenyang pada waktu futur, maka itulah yang disebut dengan keadaan, syukur keadaan. Apabila setelah kita kenyang, kita merasakan gembira.
Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, dia gembira. Ya, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, gembira ketika dia nanti akan ketemu dengan Robnya. Jadi sekali lagi, mari kita sambut futur atau berbuka puasa dengan kegembiraan. Apapun yang kita makan, biasanya begitu. Kita membanding-bandingkan makanan kita dengan makanan orang lain, atau kita membandingkan makanan kita dengan makanan yang kemarin. Ini kok cuman begini, ini cuman begini, yang di sana begini, yang maka itu akan mengurangi kesyukuran. Syukurilah apa yang kita hadapi, yang kita makan pada waktu bersyukur, pada waktu futur dengan kegembiraan. Maka sekali lagi, kalau ingin menjadi orang yang gembira, maka jadilah orang yang bersyukur. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan kata kasyakaro ini maklub dari kasyaro. Kasyaro artinya membuka. Memang betul orang yang gembira itu selalu terbuka. Kita lihat wajahnya akan selalu terbuka. Dan itulah akan menampakkan kegembiraan. Inilah unsur syukur yang kedua, yaitu keadaan. Kemudian yang ketiga, amalannya. Yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Jadi kita dikatakan bersyukur apabila kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, "I'lam annal 'abda la yakunu syakiran limaulahu illa idza sta'mala ni'matahu fi mahabbatihi au fima habbahu li abdihi la li nafsihi. Amma idza sta'mala ni'matahu fima karihahu faqad kafara ni'matahu kama idza ahmalaha wa attalaha." Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang hamba tidaklah disebut bersyukur kepada tuannya kecuali menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang menyenangkan tuannya atau untuk apa-apa yang disukai oleh tuannya, bukan untuk hambanya atau dirinya sendiri. Adapun apabila dia menggunakan nikmat tersebut pada hal yang tidak disenangi oleh tuannya, maka sungguh dia ingkar dengan nikmat itu. Sebagaimana juga dia menelantarkan nikmat atau membiarkan nikmat tersebut. Inilah penjelasan dari Imam Al-Ghazali tentang menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Ikhwan akhwat, memang untuk bersyukur itu tidak mudah. Khalifah Umar bin Khattab pernah mendengar seorang berdoa, "Allahumma ja'alni minal qalil."
Yang artinya, ya Allah, jadikanlah saya dari sekelompok kecil atau dalam kelompok kecil. Sang khalifah heran, kemudian bertanya, doa apa yang kau panjatkan itu? Yang menjawab, aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dalam surah Hud. Dan tidaklah beriman kepadanya kecuali sedikit. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, dalam surah Saba. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka aku berdoa agar aku termasuk hambanya yang sedikit. Artinya agar aku menjadi orang yang bersyukur. Maka sang khalifah Umar bin Khattab berkata, ternyata setiap orang lebih tahu dan lebih paham daripada Umar bin Khattab. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sungguh ungkapan yang sangat tawadhu. Padahal siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Kejeniusannya, kepandaiannya, bahkan beliau adalah dari sekian sahabat yang banyak menyebabkan turunnya wahyu karena kecerdasannya. Bukan karena pemikiran masa depannya. Tapi beliau menyatakan, ternyata setiap orang lebih tahu dan lebih paham daripada Umar. Ikhwan akhwat, jadi memang bersyukur tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Nah, agar kita digolongkan dalam kelompok orang bersyukur, maka hendaknya kita benar-benar menghayati 3 hal tadi. Ilmunya, keadaannya, dan amalannya. Misalnya kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan harta itu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini bersyukur kita. Dengan bersedekah. Kemudian juga kita pada bulan-bulan diingatkan tentang pentingnya zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Mari kita laksanakan. Sebagai wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Untuk melaksanakan ibadah haji, untuk menjaga harga diri, mengembangkan usaha, menggaji para pekerja, pembantu, dan sebagainya. Itulah mensyukuri nikmat harta. Apabila kita diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu, hendaknya diamalkan, diajarkan kepada orang lain, dan digunakan untuk meningkatkan ibadah dan membantu memecahkan persoalan orang lain. Jangan ilmunya hanya disimpan. Bahkan ketika diminta oleh orang yang tidak tahu untuk menjelaskan sesuatu, dia tidak mau. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini nanti akan diberi kendali oleh Allah dari kiamat dengan kendali dari api neraka. Kenapa? Kita lihat kuda yang diberi kendali. Dia tidak bisa membuka mulutnya. Begitu juga orang yang dulu tidak mau membuka mulut untuk menjelaskan, menerangkan atau menjawab pertanyaan dari orang yang memerlukan, maka nanti di hari kiamat mulutnya akan tidak bisa membuka, akan mengatup. Dan yang mengatupkannya adalah lijam, kendali dari api neraka.
Na'udzubillah min dalik, tsumma na'udzubillah min dalik. Nah, mensyukuri nikmat anggota badan. Memang dengan anggota badan yang normal ini, kita akan dapat betul-betul merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita syukuri anggota badan kita. Ketika anggota badan kita gunakan sesuai dengan ketentuan Allah, maka berarti kita telah mensyukuri anggota badan kita. Misalnya mata. Cara mensyukurinya adalah dengan tidak menggunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Banyak sekali godaan di era modern ini. Melalui medsos, melalui YouTube, melalui TV, dan seterusnya. Hal-hal yang menjurus pada kemaksiatan atau yang memang maksiat. Yang kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat mata, maka akan kita gunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang tadi. Tapi ingatlah, nikmat diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk melihat hal-hal yang maksiat, tapi nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan agar digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kita gunakan mata kita, terutama di bulan Ramadan ini, untuk terus melihat ayat-ayat Al-Quran. Untaian-untaian, rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Sehingga benar-benar nanti setelah kita selesai Ramadan, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kemudian telinga. Mari kita gunakan hanya untuk mendengar hal-hal yang baik. Memang setelah mata, telinga. Bahkan fungsi telinga lebih penting daripada mata. Untuk menikmati suara-suara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk menikmati. Kita gunakan untuk mendengarkan suara-suara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan suara-suara televisi yang mengajak kepada kebaikan. Kita dengarkan suara-suara radio yang memperdengarkan lantunan-lantunan kalimat ilahi atau sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga telinga kita akan menjadi alat untuk bersyukur. Tidak justru kita gunakan untuk hal-hal yang memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anggota badan kita yang ketiga. Mari kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan hal-hal yang baik. Rasulullah SAW pernah mengingatkan betapa hanya karena lidah terpeleset, maka manusia akan terpeleset ke dalam neraka yang paling dalam. Oleh karena itu, hati-hati menggunakan lidah. Mari kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, sehingga kita dipandang oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Jadi pertama dari mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, nah keempat tangan. Mari tangan kita syukuri dengan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita gunakan untuk menyayang cucu-cucu kita, anak-anak kita,
kita usap rambutnya, kita usap pipinya, dan seterusnya. Juga istri maupun suami kita. Atau untuk diri kita sendiri. Kita gunakan untuk takbir. Tidak kita gunakan untuk yang lain. Kita gunakan sebagai perangkat alat untuk rukuk dan sujud. Karena memang itu tangan adalah alat yang sangat penting. Bahkan kita semuanya tahu, salah satu rukun wudu adalah membasuh tangan. Karena apa? Memang tangan adalah anggota badan yang paling sering digunakan dalam hidup ini. Renungkan para ikhwan semuanya. Mulai dari bangun tidur sampai dengan akan tidur kembali, yang paling banyak berfungsi adalah tangan. Maka benar Allah mewajibkan kita membasuh tangan terlebih dahulu. Dan inilah sekarang yang digunakan oleh para dokter untuk mencegah penyakit atau virus COVID-19 yang sedang melanda ini, yaitu dengan mencuci tangan. Dengan mencuci tangan kita, berarti kita menjadi orang yang bersyukur. Yang kelima adalah perut. Nah, ini. Jadi, mari. Perut jangan sampai kita isi. Kecuali dari barang yang halal. Dan yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Jadi isi perut, kalau kita akan mengisi perut, syarat utamanya dua. Satu, halal. Dua, tidak berlebih-lebihan. Adapun soal lezat atau enak, itu relatif. Apabila ini kita perhatikan, maka kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa perut. Dan kita akan selamat dari berbagai macam penyakit. Karena memang sumber penyakit adalah perut. Nah, selama puasa, perut kita oleh Allah dididik untuk tidak terlalu banyak bekerja, diistirahatkan. Maka ironi apabila kita telah menahan perut selama setengah hari, tapi begitu datang waktu berbuka, kita masukkan segala-galanya ke dalam perut kita. Akan tidak berarti para hewan semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat jarang atau boleh dikatakan tidak pernah sakit. Karena apa? Beliau sangat menjaga perut beliau. Dan sakit beliau pun karena perut beliau kemasukan racun oleh racun perempuan Yahudi. Jadi sekali lagi, mari kita jaga yang masuk ke dalam perut kita. Pertama, hendaknya yang halal. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, salah seorang ulama menyatakan, kalau kamu puasa, maka hendaknya kamu pikir pertamanya, apa yang akan kau masukkan ke dalam perut kamu? Dari mana itu makanan itu? Apabila yang kamu masukkan ke dalam perut kamu itu bukan hal yang halal, maka nyaris puasa kamu, begitu para ulama, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Abdullah bin Abbas menghubungkan isi perut dengan sholat, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Ingat para koruptor, kemungkinan sholat Anda sulit diterima apabila Anda lanjutkan perilaku korup kalian. Saum kalian akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata puasa kalian tidak menyebabkan kalian menjadi orang yang mensyukuri perut dengan memasukkan ke dalam perut dua hal yang halal dan tidak berlebih-lebihan.
Kemudian kemaluan yang keenam, jangan sampai dipergunakan pada hal-hal yang tidak halal, digunakan untuk berzina, ditunjukkan pada orang lain dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, kaki hendaknya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, digunakan untuk mencari rizki, untuk menolong orang lain. Puasa bukan waktunya istirahat sebetulnya, tapi memang puasa adalah untuk memaksimalkan pekerjaan. Maka kalau kita lihat dalam tarikh, bulan-bulan puasa adalah bulan jihad. Bulan puasalah persiapan perang yang paling dirasakan berat oleh para sahabat. Yaitu apa? Perang Khandaq. Selama mereka berpuasa, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggali parit yang cukup dalam dan cukup lebar sehingga kuda tidak bisa melompati, dan cukup panjang, sejarak kurang lebih 5 km. Itu dilakukan dalam kondisi puasa. Dalam perjalanan Fathu Makkah pun begitu. Para sahabat banyak yang berjalan kaki. Yang paling mewah mereka naik kuda atau naik unta. Jadi memang puasa ini adalah untuk memaksimalkan amal, bukan untuk bermalas-malasan. Mari kita syukuri nikmat kaki kita selama puasa ini dengan kita gunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik seperti yang sudah para ikhwan akhwat lakukan, yaitu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih atau berjamaah sholat, terutama sholat subuh. Alhamdulillah di beberapa tempat masjid-masjid kita masih penuh, dan subuh biasanya di bulan Ramadan berbeda dengan subuh di bulan yang lain. Hendaknya ini bisa diteruskan. Itulah mensyukuri 7 nikmat anggota badan. Ikhwan, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita dapatkan kalau kita ini bersyukur? Orang yang bersyukur akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, orang bersyukur tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ini bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 147 insyaallah. Tidaklah Allah akan mengazab kalian. Benar-benar kalimatnya ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tidak hanya ma yu'adzibukum atau la yu'adzibukum, tidak. Allah benar-benar tidak akan mengazab kalian. In syakartum, jika kalian bersyukur. Wa amantum, dan kalian beriman pada Allah sudah tentu. Wa kanallahu syakiran alima. Karena Allah itu maha bersyukur. Nah, jadi kalau maksudkan Allah maha bersyukur adalah Allah memberikan nikmat kepada kita
dengan lebih dari apa yang kita lakukan. Bahkan kita tidak melakukan apa-apa pun, kita diberi nikmat. Itu syukur Allah kepada hambanya. Dan Allah Maha mengetahui. Inilah fadilah bersyukur yang pertama, yaitu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang bersyukur akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah ridho kepada kalian. Ingat, walaupun di sini ada mat silah tulisannya, tapi dibacanya pendek. Tidak boleh yardahu lakum, karena sebelumnya jazm atau sukun. Jadi wa in tashkuru yardahu lakum. Surah Az-Zumar ayat 7 insyaallah. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kalian. Maka Masya Allah, betapa tingginya nilai puasa ini, yang mengajar dan mengajak kita untuk bisa menjadi orang bersyukur, sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan bersyukur, maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu akan ditambah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar dari para asatid, para mubaligh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh, Allah menyatakan sungguh akan aku tambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Tapi sebaliknya, jika kalian ingkar, tidak bersyukur, maka siksaku sangat besar. Maka tafsir Jalalain menjelaskan, dari sinilah diistimbatkan hukum syukur adalah wajib, tidak bersyukur atau kufur adalah haram. Kemudian yang keempat, apabila kita bersyukur, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, "Innallaha yuhibbu an yaro athara ni'amihi al abdi." Yang artinya, sesungguhnya Allah senang melihat bekas athar dari nikmat yang diberikan kepada hambanya. Ya, syukur adalah menampakkan nikmat. Nah, kalau kita menampakkan nikmat yang telah diberikan oleh kepada kita, maka Allah akan senang kepada kita. Tapi kalau kita tidak tampakkan itu, maka Allah akan benci kepada kita semuanya. Mari kita syukuri nikmat Allah agar Allah mencintai kita semuanya. Yang terakhir, yang kelima, fadilah dari bersyukur adalah bahwasanya syukur adalah akhlak rububiyah, akhlak Allah, dan syukur adalah akhlak nabawiyah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan bahasanya innallaha syakiran alima. Banyak ayat yang senada dengan itu. Inna rabbana laghafurun syakur. Bahasanya sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Bayangkan. Jadi Allah af'alnya adalah bersyukur. Tadi memberikan nikmat kepada hambanya. Lebih bahkan dari apa yang diperlukan. Sementara itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri
dalam beribadah itu adalah sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau sangat maksimal dalam beribadah, terutama dalam sholat tahajud. Bahkan kaki-kaki beliau sampai bengkak karena lamanya sholat tahajud. Memang sholat tahajudnya Rasulullah atau sholat tarawehnya sekarang al-puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sangat panjang berdirinya. Sampai Aisyah menjawab, kamu jangan tanya bagaimana lamanya berdirinya Rasulullah. Tiap beliau ditanya tentang sholat tahajudnya Rasulullah SAW, belum menjawab. Beliau tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, 11 rakaat. Ini ranah ikhtilaf ya. Jadi yang mau 11 silakan, yang mau lebih silakan. Hanya hadis yang akan saya bawakan ini yang soal bersyukur tadi. Beliau sholat 4 rakaat dengan berdiri yang sangat panjang, lama menurut ukuran kita. Pernah ada orang yang makmum beliau, beliau selesai membaca surah Al-Baqarah, ternyata beliau tambahi dengan surah Ali Imran, tambah lagi dengan surah An-Nisa. Itulah sholat tahajud Rasulullah, bukan cepet-cepetan. Memang Rasulullah SAW pernah melarang Mu'ad untuk sholat lama, tapi bukan berarti beliau memerintahkan agar sholatnya Mu'ad itu cepat, bukan. Sholat lama, sholat yang membuat fitnah, sholat yang membuat orang tidak jadi senang untuk sholat, itu yang dilarang. Rasulullah sendiri, kita tahu ketika hari Jumat, subuh Jumat, belum baca surah yang agak panjang juga, yaitu surah Sajdah di rakaat pertama, kemudian surah Al-Insan di rakaat kedua. Jadi semacam itu. Nah, tadi kembali kepada sholat tahajud Rasulullah yang berdiri cukup lama, 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, 8, ditutup dengan witir 3. Nah, sekali lagi ini ranah ikhtilaf ya, bagi yang mau sholat lebih pun juga tidak disalahkan ya. Nah, Aisyah bertanya, kenapa engkau beribadah sampai sekeras itu, wahai Rasulullah SAW? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau? Maka Rasulullah menyatakan, afala akun abdan syakuro. Muttafaq alaih hadis ini. Tidak pantaskah aku, afala akun, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini salah satu rahasia ringannya ibadah, apabila kita beribadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kadang beribadah merasa berat? Karena mungkin ibadah hanya kita pandang sebagai kewajiban. Tapi kalau kita ibadah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan menjadi ringan. Inilah keutamaan-keutamaan orang bersyukur. Tapi kenapa ya? Kenapa banyak orang yang tidak mau bersyukur? Padahal nikmat begitu banyak, fadilah begitu besar. Kenapa orang tidak mau bersyukur? Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, dia merasa belum mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya terasa kurang. Nah, manusia
kadang-kadang merasa, nikmat mana sih yang diberikan oleh Allah kepada kami? Maka maha benar Allah ketika menanyakan kepada jin dan manusia, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Karena memang rata-rata manusia merasa tidak puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang diberikan oleh Allah tidak bisa terhitung. Dalam surah Ibrahim, Allah mengingatkan ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan Allah berikan, aku berikan kepada kalian semua yang kalian minta. Bahkan yang kalian tidak minta, aku berikan. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin bisa memerincinya, menghitungnya. Hanya kebanyakan manusia itu zalim dan ingkar. Zalim ditafsirkan oleh para ulama, menggunakan nikmat tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kafur adalah tidak mengakui kalau nikmat itu datang dari Allah. Nah, ini sebab pertama. Kenapa manusia tidak bisa bersyukur? Karena dia merasa belum mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, tidak mengetahui cara bersyukur. Maka dia tidak bersyukur. Sebagian orang menganggap bahwa bersyukur itu cukup hanya dengan mengucapkan hamdalah. Betul, itu bagian dari bersyukur. Tetapi dia tidak tahu bahwa bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang tidak tahu dengan demikian ini. Sehingga dia diberi nikmat berupa harta, dia tidak gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Itulah tadi yang dimaksud dengan dia tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Daud dan keluarganya, i'malu ala Dawuda syukra. Nabi Daud berkata, ya Rabb, kaifa ashkuruka wa syukru nikmatun minka. Qala al-an syakartani hina alimta anna ni'mata minni. Itu bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah menyatakan kepada keluarga Daud, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur. Nabi Daud berkata, ya Allah, bagaimana kami mensyukuri nikmat-Mu sementara syukur itu sendiri nikmat? Itu hebatnya Nabi Daud. Jadi beliau merasa dapat bersyukur itu adalah nikmat. Nah, kita kadang tidak merasa dengan kita bersyukur itu bagian dari nikmat. Maka beliau mengatakan, kaifa ashkuruka wasyukru ni'matun minka. Bagaimana kami akan bersyukur sementara syukur itu dari kamu? Allah kemudian menyatakan, al-an syakartani. Sekarang kau sudah bersyukur padaku ketika kau tahu bahwasanya nikmat itu datang dariku. Jadi kenapa orang tidak bersyukur adalah dikarenakan tidak mengetahui cara bersyukur. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini, setelah mengetahui bagaimana cara bersyukur, intinya menggunakan nikmat sesuai dengan ketentuan Allah, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Yang ketiga, karena pengaruh syahwat dan setan. Manusia dipengaruhi oleh syahwat dan setan. Syahwat, keinginan
yang muncul dengan keinginan yang negatif, itulah yang menyebabkan orang tidak mau bersyukur. Setan juga begitu. Dia tidak senang kalau ada orang yang bersyukur. Maka dia goda manusia agar jangan sampai bersyukur. Begitu juga dengan melalui syahwat. Manusia digoda terus agar dia tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengingatkan, seandainya lau annabna Adam, seandainya anak Adam diberikan wadiyani min dahabin, 2 lembah yang penuh dengan isi emas. Seharusnya kan Masya Allah itu ya. Kita punya emas 1 gram 2 gram aja sudah. Seharusnya puas. Tapi karena syahwat, tidak. Dia diberi emas 2 lembah. Dia ingin 3 lembah. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya Allah mencabut nyawanya. Jadi, karena ketidakpuasan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, menyebabkan dia tidak mau bersyukur. Oleh karena itu mari kita sikapi nikmat dengan qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menuntut di luar batas kemampuan kita, di batas apa yang kita perlukan. Kemudian yang keempat, kenapa manusia tidak bersyukur? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Dalam hatinya menyatakan, saya akan syukur kalau nanti nikmat ini sudah banyak. Nah, yang begini inilah yang menyebabkan orang tidak dapat bersyukur. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Malam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. At-tahaddus bini'matillahi syukrun wa tarku kufrun wal jama'atu rahmah wal furqatu azab. Yang artinya, siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak bersyukur kepada nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur ketika diberi nikmat yang besar. Menampakkan nikmat adalah syukur dan menyembunyikannya adalah kufur. Ditutup hadis ini dengan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah akan mendatangkan rahmat, sementara berfirqah-firqah itu akan mendatangkan azab. Jadi hadis ini sangat dalam, walaupun sebagian orang mengatakan sanadnya dhaif, sebagian ulama, tapi matanya dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Sehingga saya sering menggunakan hadis ini sebagai landasan. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Maka marilah biasakan kita bersyukur kepada sesama manusia. Suami bersyukur kepada istrinya, istri bersyukur kepada suami. Kalau suami tidak bisa bersyukur kepada istrinya, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istri tidak bersyukur pada suami, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Anak bersyukur kepada orang tuanya. Memang ini perintah Allah. Anishkurli wali walid. Tapi juga tidak menutup orang tua bersyukur kepada anak. Karena memang sama-sama manusia. Nah, Rasulullah SAW pernah mengajarkan bagaimana wujud syukur kepada manusia. Yang baik adalah membalas nikmat yang diberikan pada dia. Tapi kalau tidak, cukup doa. Dengan apa? Jazakallahu khairan. Nah, kita biasakan kalimat ini. Jazakallahu khairan. Suami berkata kepada istri, jazakallahu khairan atau jazakillah khair. Istri berkata pada suaminya,
Jazakallah khair Pak. Begitu seterusnya. Inilah para ikhwan semuanya. Wujud syukur. Jangan sampai nanti nunggu-nunggu. Nikmat itu banyak. Maka tadi di sini selanjutnya, malam yaskuril qalil, ya lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, nanti ketika banyak tidak bisa bersyukur. Syukuri yang sedikit. Walaupun kita berbuka dengan 1 kurma, syukuri. Jangan sampai nanti saya akan bersyukur ketika saya berbuka dengan 10 butir kurma. Nanti ketika diberi 10 butir kurma, dia tidak akan bisa bersyukur. Karena memang syukur kan tidak mudah. Nah, jadi inilah ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang tidak bisa bersyukur? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Nah, untuk mempermudah, membantu agar kita menjadi orang yang bersyukur, dan khususnya dengan wasilah, dengan perantara saum ini, agar kita bisa la'allakum tashkurun, mari kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kita tinggal doa itu setiap selesai sholat fardu, karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang menjadi sanad hadis ini, itu Mu'ad. Ya, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini di penghujung bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan tujuan dari diwajibkannya puasa kepada kita agar kita menjadi orang yang bersyukur dapat benar-benar kita raih. Jazakumullah khairal jaza atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan akhirnya marilah kita akhiri kajian kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 tentang puasa dan syukur. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.